Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Perahu pengangkut logistik di Mahakam Ulu karam. Polisi memastikan musibah ini tidak menelan korban dan logistik pemilu berhasil diamankan. Di segmen 2 kami ulas kekuatan politik tahun 2014 dan 2019. Lalu bagaimana dengan tahun 2024? Simak ulasan lengkapnya. Penjabat Gubernur Kaltim gelar sayembara ke semua TPS. Mereka akan diberi hadiah jika capaian pemilihnya lebih 90%. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Inilah detik-detik saat sebuah perahu pengangkut logistik pemilu karam di hulu Sungai Mahakam, Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Senin siang. Dari rekaman video amatir tersebut terlihat perahu yang melaju ke arah hulu itu tiba-tiba mengalami masalah saat melintas di sebuah riam. Tak lama perahu itu pun hanyut hingga akhirnya karam. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Antoni Ribok menyatakan logistik pemilu itu hendak dibawa menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Sedangkan musibah tersebut itu akibat kipas perahu menghantam batu karang. Lokasinya tepat berada di titik ekstrim riam tersebut. Gara-gara kipasnya lepas. Kipas lepas. Ketinting yang berisi personil yang akan melaksanakan pengamanan, personil Polri dan petugas dari KPU itu ketinggiannya sempat karam karena riam yang dilewati sedikit ekstrim dan motor ataupun kipas dari ketinting tersebut mengenai batu sehingga karam oleng. Tetapi alhamdulillah dapat kita kendalikan situasinya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Logistik pemilu juga berhasil diselamatkan. Di Kecamatan Long Apari terdapat 16 TPS dan 4 TPS berada di hulu Sungai Mahakam yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi logistik pemilu ini berlangsung di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu. Mereka harus menggunakan jalur sungai karena itu merupakan akses terdekat untuk mencapai TPS. Di Kecamatan Long Apari ini terdapat 16 TPS dan 4 TPS diantaranya berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kapolres AKBP Antoni Ribok menyatakan pengamanan logistik pemilu di pedalaman ini dilakukan secara maksimal. Kotak tersebut harus dibungkus plastik dan diberi pelampung berupa jerigen. Itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama dalam perjalanan. Ini Polres Mahakam Ulu beserta penyelenggara pemilu di KPU membantu dengan instansi lainnya seperti KPU dan ISUP
kita akan mendistribusikan logistik pemilu yang terakhir di wilayah Kecamatan Longapari. Jadi ada 4 TPS yang terjauh yang harus kita kirim distribusinya logistik pada hari ini. Untuk kotak-kotak suara itu kita bungkus dengan plastik, kemudian kita taruh di region-region kecil. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kita masih bisa menyelamatkan kotak suara tersebut. Meski perjalanan ini sangat sulit, namun Kapolres yakin logistik tersebut tiba di TPS sebelum hari pencoblosan. Danis melaporkan dari Kabupaten Mahakam Ulu. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Aku di Ayus sekarang. Hah? Di Ayus. Oh, anunya ini. Ratusan pasien di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda terancam tidak bisa memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Jumlah ini dipastikan akan bertambah mengingat setiap pasien datang bersama anggota keluarganya. Dari pihak rumah sakit diketahui terdapat 70 pasien yang bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini karena mereka masih sempat mendaftarkan diri melalui pemilih tambahan. Hari ini sekitar kurang lebih ada 300 yang rawat inap. Kalau untuk rawat jalan, karena besok ada libur tidak ada yang rawat jalan ya. Jadi bisa pencoblosannya di tempat masing-masing. Ya, kurang lebih ada sekitar 70 untuk yang bisa mencoblos sesuai dengan peraturan KPU. KPU Samarinda mengaku telah menggunakan sejumlah metode agar para pasien mendapatkan haknya. Namun mereka terbentur aturan waktu pendaftaran untuk pemilih tambahan maksimal hanya 7 hari sebelum pencoblosan. Apanya? Itu Proda-nya apa artinya? Proda itu program dan data. Jangan sampai aku salah nama kan. Syaratnya mereka sudah didaftar lebih dahulu, di mana pendaftaran terakhir itu 7 hari sebelum hari H atau 7 Februari kemarin. Nah memang dalam hal ini kami juga sudah ketemu Direktur Rumah Sakit Umum kemarin menyampaikan terkait dengan hal ini dan kemudian ditindaklanjuti dengan pendataan. Nah data yang diberikan kemarin yang mendata teman-teman PPK di kelurahan bersama PPS. Nah nanti dari data yang sudah ada itu surat suaranya berapa itu sudah tertulis di situ. Kita layani. Artinya sudah 7 hari yang lalu sudah tidak lagi. Berarti untuk saat ini sudah nggak bisa lagi untuk mengurus pindah. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari 2 hari artinya kemungkinan tidak bisa mencoblos. Kalau Sementara pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik akan berkonsolidasi dengan KPU agar para pasien ini tetap bisa menyalurkan hak pilihnya meski kini masih dirawat di rumah sakit. AWS ini adalah rumah sakit rujukan. Tentunya banyak yang datang dari seluruh daerah di Kaltim. Tidak hanya Kaltim, juga di luar Kaltim juga ada. Seperti tadi di instalasi nuklir ya. Tadi itu banyak sekali dari luarnya Kaltim. Nah kita ingin segera konsolidasi dengan KPU agar jangan sampai hak-hak warga yang saat ini tengah melaksanakan atau tengah datang ke rumah sakit, baik mengantar keluarganya atau berobat, jangan sampai terganggu. Akankah 300 pasien ini tetap kehilangan hak pilihnya? Atau KPU memiliki strategi tersendiri agar mereka tetap bisa menyalurkan haknya? Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kita
ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi logistik pemilu 2024 di wilayah pesisir Kutai Kartanegara ini terpaksa dilakukan melalui jalur sungai. Terdapat 3 desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai, yakni Desa Kalibaru, Sepatin, dan Muara Pantuan. Sudah begitu, mereka harus berhitung cermat. Itu karena ketiga desa tersebut hanya bisa dicapai jika air laut pasang. Mereka pun harus bekerja cepat karena jarak tempuhnya 2 jam perjalanan. Ini kami melakukan penyaluran logistik di desa-desa, dan pada hari ini kami mengawasi secara langsung untuk penyaluran logistik yang ke desa laut, di mana Kecamatan Anggana ini memiliki 3 desa laut, yaitu Desa Tani Baru, Muara Pantuan, dan Sepatin. Dan kita berangkatkan pada siang hari ini mengikuti pasang surut air, ya. Kenapa siang? Karena kalau siang air sudah naik sehingga kapal ini bisa masuk. Dan dari PPK setempat diketahui total TPS di 3 desa tersebut sebanyak 33 TPS. Untuk petugas TPS, mereka mengutamakan yang muda dengan usia maksimal 55 tahun. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terhambatnya pencoblosan akibat petugasnya sakit dan kelelahan. Di Desa Tani Baru dengan jumlah 10 TPS, di Desa Muara Pantuan jumlah 12 TPS, Desa Sepatin 11 TPS. Tugas KPPS kami utamakan yang masih muda-muda, maksimal umur 55, karena mengambil pelajaran di tahun 2019 banyak yang sakit dan sebagainya. Untuk pengamanan, Polres Kutai Kartanegara menerjunkan 16 personel. Itu artinya setiap desa akan dijaga minimal 5 polisi. Kendala lain di desa ini adalah jaringan komunikasi yang masih sulit didapat. Personel kurang lebih 16 untuk ditempatkan di 3 desa, khususnya desa laut, yang mana kondisi saat ini di laut sangat jarak antar satu sama lain sangat jauh. Kami memberikan fasilitas alung tinggo, yaitu bukan handphone, karena di sekitar wilayah susah sekali jaringan sinyal. Meski menghadapi medan yang sulit, namun petugas PAM Pemilu dan TPS harus mampu menyelesaikannya dengan aman dan lancar. Itu dimaksudkan agar setiap orang yang memiliki hak bisa memilih. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi surat suara pemilu 2024 wilayah Kutai Timur ini berlangsung di halaman gudang penyimpanan logistik di Sangatta Utara. Untuk mendistribusikan logistik ke 18 kecamatan tersebut, KPU mengerahkan 80 truk. Ketua KPU Ulfa Jamilatul Farida memastikan distribusi logistik ini dibagi menjadi 3 gelombang dan disesuaikan geografis masing-masing kecamatan.
Saat pendistribusian, sejumlah petugas keamanan akan mengawalnya. Ia pun memastikan seluruh surat suara telah melalui proses sortir. Secara simbolis, Forkompimda hadir semua untuk melepas logistik pemilu tahun 2024. Kurang lebih kalau armada yang dipergunakan dengan rasio jumlah kotak suara sekitar 80 ya. Kalau untuk se-Kutai Timur, proses logistik itu sudah panjang, sudah lama. Jadi setelah dropping itu ada sortir, lipat dan seterusnya. Dan sortir itu ketika dia ada kerusakan sudah direkap dan sudah dimintakan ke penyedia, semuanya clear. Tidak ada masalah di TPS. Dalam konteks surat suara, kesiapan surat suara itu sudah surat suara yang siap dipergunakan pada pemilu tahun 2024 itu clear. Gelombang pertama distribusi dilakukan di 3 kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Busang, Karangan, dan Sandaran. Berikutnya untuk 10 kecamatan dan gelombang terakhir dikirim ke kecamatan terdekat, yakni Sangatta Utara dan Selatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.